Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali dalam bab besarnya hukuman bagi orang yang tidak menjalankan apa yang dia sampaikan ketika beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini bab sangat penting buat kita dan sangat keseharian, hadirin, sangat keseharian, karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah menu sehari-hari kita di rumah tangga kita, di keluarga kita. Suami menasihati istrinya, mungkin istri kasih masukan ke suaminya, ayah dan ibu memberikan nasihat atau mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya, dan begitu juga dengan anak-anak. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ini sangat keseharian, maka kita harus tahu dalil-dalil dan keterangan dari Allah dan Rasulnya tentang masalah ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di ayat yang kedua ini, Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua, itu membawakan surat As-Saff ayat 2 dan 3. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah menyampaikan, wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian menyampaikan apa yang kalian tidak kerjakan? Mengapa kalian mengungkapkan apa yang tidak kalian amalkan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, amat besar kebencian di sisi Allah kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Jadi sangat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Hadirin Allah muliakan, sebuah atau dua ayat yang tidak panjang, saya merupakan teguran keras bagi kita semua yang mengajak orang, mengajak istri atau mengajak suami, tapi kita nggak ngamalin apa yang kita sampaikan. Yang menasihati anak, pokoknya jago deh kalau nasihatin anak, tapi kita tidak mengamalkan apa yang kita sampaikan. Yang suruh anak sholat, tapi kita sebagai orang tuanya duduk manis di depan TV atau di hadapan gadget dan tablet kita. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hadirin Allah muliakan, pelajaran besar bagi kita. Ulama mengatakan yang pertama bahwa konsekuensi dari iman adalah seseorang itu mengamalkan apa yang dia lakukan, dia ucapkan. Konsekuensi dari iman adalah dia mengerjakan apa yang dia sampaikan. Itu konsekuensi dari iman. Tentu saja dengan keterbatasan kita masing-masing. Tentu saja kembali ke surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tentu saja dengan segala khilaf kita, sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun, semua anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan yang terbaik dari mereka adalah orang-orang yang paling banyak bertaubat kepada Allah. Tapi spirit dalam mengamalkan apa yang kita sampaikan itu ada, hadirin. Dan perasaan bersalah ketika kita tidak mengerjakan apa yang kita sampaikan itu terasa benar.
Makanya mereka itu orang-orang beriman menerima masukan dan nasihat dan nggak defense gitu loh. Dia kan nggak, iya ini kesalahan saya, ini emang kekurangan saya. Lalu dia berusaha perbaiki, berusaha perbaiki. Dia nggak jaga gengsinya di hadapan istrinya, atau dia nggak jaga gengsinya di hadapan anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya bisa dibelokkan dengan argumentasi dia, tapi apakah dia bisa lakukan itu di hadapan Rabbul Alamin? Mungkin istrinya bisa dia bungkam dengan kekuatan powernya sebagai suami, tapi apakah dia bisa lakukan itu di hadapan Rabbul Alamin? Ketika seseorang meyakini, kan beriman ya hadir, beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ketika kita beriman bahwa Allah senantiasa melihat kita, senantiasa mendengar kita, Allah mengetahui apa yang kita lakukan di depan dan di belakang. Jangankan di depan dan di belakang, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Apa yang disembunyikan dalam hati kita Allah tahu, hadirin. Maka orang yang meyakini ini, orang-orang yang beriman dengan ini, mana berani dia dengan sengaja meninggalkan apa yang dia sampaikan. Kalau dia nggak punya perasaan bersalah, kayak dia fine-fine aja, itu jadi habit sebagai dia. Sedangkan ia tahu bagaimana Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Atau orang yang beriman dengan ayat ini, kata beriman kepada Al-Quran. Nah, beriman kepada Al-Quran nggak beriman, ya, coba baca surat As-Saff ini ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Atau coba baca surat Al-Baqarah kemarin yang kita bahas, surat Al-Baqarah 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri, apakah kalian mengajak manusia kepada kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kalian lupa diri dari kalian, wa antum tatluna al-kitab, dan kalian baca kitab suci Allah tersebut. Afala ta'qilun, tidakkah kalian memakai akal sehat? Lalu pertanyaannya, mohon maaf, Anda beriman nggak dengan ayat ini? Oh iya, ya udah, kok beda ya, dan sengaja, bahkan ngeles, bahkan defense, cari pembenaran, cari justifikasi. Kata para ulama seperti Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, li'anna muqtadal iman alla yaf'al al-insanu hadha wa la yaqula ma la yaf'al. Karena konsekuensi iman, orang nggak akan melakukan ini, dan dia nggak akan santai mengatakan apa yang dia tidak kerjakan. Itu nggak akan jadi habits dia. Tapi mungkin khilaf, ya, siapa yang nggak pernah khilaf, hadirin? Siapa yang nggak pernah lupa? Sumiyal insanu insanan nisyanihi, kata sebagian para ulama. Manusia itu dinamakan insan dari kata-kata nisyan. Nisyan itu lupa. Jadi kita suka lupa emang. Dan ketika kita lupa, seringkali kita menyelisih apa yang kita ucapkan. Tapi sekali lagi, orang-orang beriman tuh akan bertobat, akan beristighfar, dan nggak akan defense. Ya, emang saya salah, ya ini kekurangan saya, emang saya banyak kekurangan, tolong support saya terus ya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana telah kita katakan radhiyallahu ta'ala. Beliau sampaikan, maka supportlah aku selama aku taat kepada Allah, dan jangan ikuti aku kalau aku bermaksiat kepada Allah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, nggak ada excuse, nggak ada cari-cari alasan, nggak ada ini segala macam. Jangan ikuti saya kalau saya khilaf. Karena sekali lagi, iman seseorang itu akan merasakan gitu, nggak terima dengan cara-cara demikian, dan merasa bersalah, merasa khilaf. Beda dengan orang sombong, dia akan berusaha membangun image sempurna. Pak, kita orang-orang beriman nggak ada yang sempurna, hadirin. Makanya kan kita sampaikan, jangankan berinteraksi dengan orang, jangankan ngobrol, jangankan ketemuan, jangankan maksi bareng, jangankan bercanda, wong kita sholat aja lalai kita nih, hadirin. Illa man rahimah rabbuk.
Habis sholat kita disuruh baca istighfar 3 kali. Itu artinya apa? Itu kita sedang melakukan kegiatan yang paling prestisius, yang paling penuh dengan atmosfer kekhusyuan aja, ya lupa lah gitu lah. Mas tadi imamnya rakaat pertama baca surat apa tadi? Ada yang bertanya setelah sholat maghrib selesai. Apa tadi ya? Sebentar. Ada telepon masuk. Kalian perhatian? Nggak tahu deh. Imamnya rakaat pertama tadi baca apa? Padahal imamnya cuma baca kulhu gitu lah. Jadi dia lupa. Padahal imamnya baca kulhu doang. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, coba kita berusaha mengamalkan apa yang kita sampaikan di skop terkecil. Jadi ini kan untuk para dai, para ustadz. Lalu ini buat kita semua, hadirin Allah muliakan. Emangnya kita nggak menyampaikan kebaikan di hadapan anak-anak? Emangnya kita nggak disuruh mendidik istri kita? Qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri anda dan keluarga anda dari siksa api neraka, dalam surat At-Tahrim ayat 6. Dan tafsir jagalah diri kalian dan keluarga kalian itu kan mengajarkan mereka agama dan mendidik serta mengajarkan adab kepada mereka. Itu kan membuat konsekuensinya adalah kita harus amalkan apa yang kita sampaikan. Kita harus amalkan apa yang kita sampaikan. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maqat itu dijelaskan oleh para ulama kita, asyaddul bughd, kebencian yang luar biasa. Asyaddul bughd, jadi itu kebencian yang sangat luar biasa. Jadi artinya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, artinya Allah tuh sangat benci dengan orang yang menyampaikan apa yang mereka tidak lakukan. Sangat benci. Asyadul bughd. Jadi maqtan artinya al-bughd, ba ghain dad, benci. Kabura maqtan, kabura, kebencian yang sangat besar. Allah tuh sangat benci dengan orang yang mengucapkan apa yang dia tidak amalkan. Makanya segera istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah. Dan ini untuk kita semua, apalagi yang berbicara. Kita seringkali tiap hari bicara, setiap hari nasihatin orang, setiap hari mengajak. Maka kita berusaha mengamalkan apa yang kita ucapkan. Dan berusaha semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hadirin Allah muliakan. Jadi kembali lagi ke ayat ini, bahwa Allah itu atau kebencian yang sangat besar di sisi Allah ketika kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Kebencian yang sangat besar. Coba kita renungkanlah, hadir. Dan kalau Allah benci sama kita, apa yang mau kita harapkan? Kalau Rabbul Alamin benci sama kita gara-gara kelakuan kita ini, kira-kira rumah tangga kita bisa bahagia apa enggak? Kira-kira keluarga kita bisa sakinah mawaddah warahmah apa tidak? Kira-kira hubungan kita dengan anak itu baik apa enggak? Kira-kira tuh anak-anak dengar atau enggak? Allah benci. Yang membolak-balikan hati anak kita itu benci sama kita. Ya pantas saja bertahun-tahun kita nasihatin anak kita nggak ada perubahan. Ternyata bukan di anak kita, di kita yang baru dalam tataran ngomong aja, ceramahin terus tuh anak-anak, tapi orang tuanya nggak ada perubahan. Orang tua juga nggak ngamalin. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, coba kita renungkan, jangan-jangan masalah-masalah kita gara-gara ini. Aduh, gue udah nyerah deh nasihatin istri gue deh, keras kepala orangnya. Oke, nasihatin apa aja? Ya kan bilang harus
harus nurut, harus taat seterusnya. Oke, Anda nurut nggak sama Allah? Anda taat nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak juga. Ya mungkin ini faktornya. Allah tuh benci orang yang mengucapkan apa yang tidak dia kerjakan. Saya tuh bingung Ustaz, suami saya tuh suka bohong. Oke. Mbak suka bohong nggak sama orang? Mungkin nggak ke suami. Ke tukang sayur suka bohong nggak? Waktu belanja suka bohong apa enggak? Biasa Pak, kan sama langganan. Langganan dari mana? Baru pertama kali masuk ke sana. Itu kan gaya-gaya nawarkan suka begitu tuh. Masa sama langganan segini sih Pak? Dan lucunya penjualnya nanggepin lagi, ya ini karena langganan kasih segini. Padahal sama-sama nggak pernah ketemu gitu loh. Ya itu kadang-kadang suka lucu dunia ini. Jarang ada penjual tuh nyambut dengan terus terang gitu. Kayaknya kita nggak pernah ketemu deh Bu. Jarang. Jadi ketika si ibu ini bilang sama langganan Pak, kan ini langganan. Ya ini karena langganan Bu, saya ini kasih segini. Sama orang lain mah beda. Gitu lah. Ya udah dunia begitu dah. Nah, jadi mungkin kita nggak pernah bohongin suami kita, tapi kita bisa bohong sama orang lain. Ya mungkin itu faktornya. Karena Allah benci dengan orang yang bicara tapi nggak diamalin, atau membicarakan apa yang dia nggak lakukan. Itu hal yang perlu kita tanamkan, hadirin Allah muliakan.